Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa Channel. Ini adalah tanaman durian yang masih di dalam media polybag, teman-teman ya. Nah, masih dalam media polybag atau masih bibit, belum ditanam di kebun. Jadi ini masih dalam tahap perawatan agar nanti pertumbuhannya menjadi bagus dan kemudian akan kita pindah tanamkan. Nah, pupuk apakah yang cocok untuk diaplikasikan ketika tanaman kita masih dalam fase vegetatif seperti ini? Waduh, jatuh. Baru aja mau dikasih tahu, pupuknya udah jatuh, teman-teman ya. Karena tadi belum sempat saya kasih tahu, pupuknya udah jatuh, teman-teman ya. Adalah Supernasa, teman-teman. Jadi Supernasa ini nanti yang akan kita gunakan untuk pemupukan tanaman durian atau bibit durian yang masih kecil ini. Apakah tidak boleh dengan kita menggunakan POC Nasa dan Harmonic misalnya? Boleh, sesuai yang mudah untuk teman-teman aplikasikan. Jadi setiap orang itu mempunyai pendapat masing-masing ya. Ada yang menurutnya Supernasa ini lebih mudah, ada yang menurutnya POC Nasa dan Harmonic itu lebih mudah untuk diaplikasikan karena bisa diaplikasikan dengan cara spray maupun kocor. Terus apakah tidak boleh ketika kita ingin menggunakan Power Nutrition atau Fruit Top misalnya? Bukan tidak boleh, akan tetapi memang belum saatnya untuk kita aplikasikan Power Nutrition atau Fruit Top karena keduanya itu adalah pupuk yang digunakan untuk menambah daya rangsang pembuahan agar pembuahannya bagus, pembuahannya maksimal, buahnya banyak dan tidak mudah rontok. Sedangkan tanaman ini atau tanaman lain yang seusia ini, misalkan tanaman jeruk atau tanaman alpukat, tanaman berbuah lainnya yang masih dalam masa pertumbuhan atau fase vegetatif, itu belum saatnya untuk kita mengaplikasikan Power Nutrition maupun Fruit Top. Untuk itu kita memberikan pupuknya yang lain aja, teman-teman, seperti POC Nasa atau Harmonic atau Bintang Tani itu bisa. Terus kemudian Biang Subur Alami atau Green Star itu juga bisa. Yang semuanya juga merupakan pupuk organik Nasa. Kali ini kita akan menggunakan Super Nasa, akan tetapi ini nanti ada tambahan yang akan kita aplikasikan, teman-teman ya. Jadi agar hasilnya nanti lebih bagus, kita memerlukan pupuk tambahan. Walaupun sebenarnya di Super Nasa ini sudah dilengkapi dengan semua jenis unsur hara makro dan mikro. Nah, teman-teman, di sini sudah saya siapkan air sebanyak 1 liter. Jadi tidak akan banyak yang akan kita gunakan untuk mengaplikasikan Super Nasa tadi. Karena jumlah tanaman yang akan kita pupuk itu juga tidak banyak. Dan 1 liter ini tidak akan habis, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak dalam kita memberikan pupuk. Ini nanti sisanya akan kita gunakan untuk pemupukan tanaman yang lain. Super Nasa. Dan ini biasanya sering ditanyakan ketika airnya itu hanya sedikit. Nah, dosis Super Nasa ini harus seberapa yang kita gunakan? Untuk mewakili itu ya, saya akan jawab melalui video ini. Saya menggunakan air 1 liter dan Super Nasa. Mungkin setengah sendok cukup, teman-teman ya. Lebih. Karena 1 sendok ini bisa untuk 10 liter air. Dan kalau setengah sendok seperti ini ya, ini tidak full, mesinnya bisa untuk 5 liter. Akan tetapi ini hanya 1 liter. Jadi tidak harus dosisnya itu betul-betul pas ya. Kalau 10 liter harus 1 sendok. Apakah tidak bisa 2 sendok? Bisa. Terus kalau 1 liter harus berapa gram misalnya ya. Kalau kita tidak punya alat untuk menimbang, ya kita akan mempersulit pekerjaan. Kita kira-kira aja, teman-teman. Kita kasih setengah sendok, ini tidak apa-apa. Dan teman-teman jangan khawatir karena ini sudah sering saya lakukan. Dalam mengaplikasikan Super Nasa menggunakan air 1 liter, ini dosis yang saya pakai, ini versi saya, dosis yang saya pakai adalah setengah sendok seperti ini. Dan langsung saja kita masukkan. Oke. Ini kalau teman-teman ingin tambahkan air juga bisa ya. Ini bisa sampai 5 liter air. Kemudian
kita aduk seperti ini teman-teman, agar larut semua. Usahakan semua betul-betul larut teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini sudah larut semua. Kemudian pupuk tambahannya apa yang harus kita berikan agar nutrisinya nanti seimbang. Walaupun di pupuk organik NASA ini sudah dilengkapi dengan semua jenis unsur makro, ada nitrogen, fosfor, kalium, dan yang lain. Akan tetapi kita membutuhkan yang lain juga teman-teman, agar nutrisinya seimbang. Karena di sini rendah, ya. Nitrogen hanya 1,86%, fosfor itu, ya. Kita akan gunakan POC juga teman-teman, bukan POC-nya NASA, akan tetapi ini adalah POC buatan sendiri. Nah, POC ini didominasi oleh kandungan unsur hara makro, yaitu nitrogen, karena terbuat dari urin sapi teman-teman. Teman-teman bisa membuat sendiri POC ini, yang nantinya bisa kita gunakan untuk paduan pupuk organik NASA ini. Apakah tidak bisa kalau POC-nya diganti dengan POC NASA? Nah, itu nanti akan sama aja teman-teman ya. Di dalam POC NASA itu unsur N, P, dan K-nya itu juga rendah, karena pupuk organik NASA itu didominasi oleh unsur-unsur mikro. Oke, jika tidak ada urin sapi, teman-teman bisa menggunakan pupuk yang bernitrogen lainnya, atau yang mempunyai kandungan NPK lainnya, atau teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK seperti ini. Nah, ini adalah NPK Mutiara, tapi kita tidak akan gunakan karena kita sudah menggunakan POC ini. Nah, sedangkan cara aplikasinya teman-teman ya, karena ini sudah ada 1 liter air ya, kita akan menggunakannya sebanyak 100 cc teman-teman. Jadi 1:10 seperti itu aja sudah bagus ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengaplikasikan skala besar, misalkan 10 liter air, teman-teman bisa menggunakan 1 liter dari POC urin sapi ini. Oke, kita akan gunakan sebanyak 100 cc. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk teman-teman, agar semua bagian yang kita aplikasikan itu bisa tercampur secara merata. Sedangkan POC NASA nanti ketika teman-teman ingin memberikan juga bisa diselang-seling. Mungkin minggu ini kita memberikan pupuk yang seperti ini, yang seperti saya aplikasikan ini. Mungkin di 2 minggu yang akan datang teman-teman bisa mengaplikasikan POC NASA dan Harmonic seperti itu. Jadi 2 minggu sekali kita lakukan pemupukan untuk yang masih dalam masa pertumbuhan ya. Ketika nanti sudah dipindah tanamkan dan pertumbuhannya sudah bagus, maka bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali pemupukan seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan kocorkan pupuknya ke media tanam durian ini teman-teman. Nah, kita kocorkan secara melingkar batang secukupnya. Nah, kita menggunakan 200 cc teman-teman, cukup teman-teman ya. Dan ini masih sisa, pupuknya masih sisa, karena 1 liter tidak akan habis untuk lingkar batang yang sekian. Kita akan gunakan pupuk ini untuk tanaman yang lain, karena di sini juga banyak sekali tanaman yang harus kita pupuk teman-teman ya. Dan tiba-tiba saya ingin merekam apa yang saya lakukan ya, barangkali ini nanti akan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share atau dibagikan ke yang lain, agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan hal ini, yang mungkin sama-sama membutuhkan tentang penjelasan ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.